Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, rakyat Indonesia dari Sabang hingga Merauke dimanapun saudara sekalian berada. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Segalanya, melimpahkan rahmat taufik dan karunia-Nya, dan mudah-mudahan kesehatan senantiasa menyertai saudara, rezeki yang melimpah ruah datang bertubi-tubi kepada saudaraku dari Sabang hingga Merauke. Saudara, sejak kapan Nahdlatul Ulama itu ogah terhadap FPI? Ini perlu kita jelaskan di sini agar ada sebuah pemahaman terhadap warga Nahdliyin dan juga daripada warga FPI, agar tidak terus-menerus ada perseteruan dalam berpikir dan juga dalam mengeluarkan kebijakan. Sampai kapanpun ketika permasalahan ini kita tidak ikut serta merekonsiliasi, tentu kebangkitan umat Islam di Indonesia ini tidak akan muncul, tidak akan ada apabila antar ormas tidak bersatu. Perlu saya bongkar, sebenarnya sentimen ataupun ogahnya Nahdlatul Ulama terhadap FPI ini ketika Nahdlatul Ulama itu yang bercokong adalah kelompok-kelompok liberal. FPI itu berdiri pada tahun 98. Nah, semenjak itu ada beberapa di antara kelompok-kelompok di Nahdlatul Ulama yang liberal itu sangat ogah terhadap FPI. Padahal kalau kita lihat Roisul Am pada waktu itu yang menjabat sangat senang dan bangga atas berdirinya yang namanya Front Pembela Islam, bahwa visi misi daripada Front Pembela Islam ini tidak perlu lagi kita pertanyakan. Baik Kiai Haji Ilyas Ruhiyatnya pada waktu itu yang menjadi Rois Am, dan juga kemudian Kiai Haji Sahal Mahfud sebagai Roisul Am, dan juga Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri, dan yang terakhir adalah Kiai Haji Ma'ruf Amin, menyikapi FPI ini biasa-biasa saja, artinya tidak terlalu menganggap bahwa FPI ini bukan ormas pembela Islam, ya. Bukan, artinya ya tidak, beliau betul-betul mengatakan bahwa keberadaan FPI ini betul-betul menjaga keberadaan Islam di Indonesia ini. Saudaraku sebangsa dan setanah air di mana Anda berada, tetapi pemikiran-pemikiran daripada Roisul Am ini itu tidak serasi daripada Tamfidiyah pada waktu itu yang memegang, katakanlah seperti Gus Dur ataupun Haji Abdurrahman Wahid, yang sama sekali tidak senang terhadap FPI ini. Bisa kita lihat justifikasi daripada Gus Dur. Walaupun Gus Dur dulu pernah membela sedikit ya terhadap Rizik, tetapi lebih daripada itu sentimennya lebih dasar terhadap FPI ini. Saudaraku sebangsa dan tanah air dimanapun Anda berada, bagaimana yang kita ketahui bahwa Gus Dur ini juga merupakan penggiat liberalisme, sebagaimana yang sudah dikasih stempel oleh ulama Nahdlatul Ulama, putra daripada Kiai Haji Maimun Zubair yang bernama Kiai Haji Najib Maimun. Beliau sudah memberikan plat terhadap Gus Dur ini sebagai tokoh liberal. Ya, artinya sentimennya beliau, juga ogahnya beliau terhadap FPI sangat tenar sekali. Tapi alhamdulillah ketika Kiai Haji Hashim Muzadi menjabat sebagai ketua Tamfidiyahnya, ya, akhirnya tidak pernah berseteru, ya, tidak pernah terlalu berseteru dengan FPI, bahkan beliau sangat senang dan memuji atas patriotiknya daripada seorang FPI ini. Tapi sayang, 1000 kali sayang, ketika Kiai Hashim Muzadi tumbang, lengser dari jabatannya, pensiun dari jabatan sebagai ketua Tamfidiyah, Kiai Haji Said Akil Sirot menjabat sebagai ketua umum Tamfidiyahnya. Pemikiran beliau juga sama pemikiran Gus Dur, karena beliau adalah rekan, kru, teman daripada Gus Dur. Akhirnya, dan juga merupakan santri Gus Dur, ya. Akhirnya juga sama, cara berpikirnya juga sama. Nah, dan Kiai Haji Said Akil Sirot ini sudah juga dikasih stempel oleh putra Kiai Haji Maimun Zubair, Kiai Haji Maimun, juga berikut ulama-ulama, bahwa beliau itu adalah tokoh liberal juga. Artinya apa? Bahwa ketika dalam tubuh Nahdlatul Ulama itu tidak ada liberal, maka posisi daripada NU dan FPI itu akan sama. Akan sama, tidak ada yang namanya dikotomi antara dua lembaga ini. Akan sama antara dua institusi, akan sama. Nah, keberbedaan antara FPI dan NU itu akan ada ketika di dalam NU itu dipimpin oleh orang-orang liberal. Nah, lalu kapan FPI ini dipegang oleh orang liberal? Tidak akan orang FPI ini ada orang liberal apabila Habib Rizik Syihab secara terus-menerus tetap menjadi sebagai imam besar daripada FPI. Karena Habib Rizik adalah liberal, tidak mungkin di bawahannya itu orang liberal ada. Satu di antara warga FPI itu ada yang liberal, langsung dicamkan oleh beliau itu.
tidak boleh di FPI ada orang liberal. Jadi itulah karena di Nahdlatul Ulama ini yang kita sayangkan, orang-orang liberal ini dipelihara. Orang-orang liberal dipelihara, bahkan diberikan ruang bagi mereka-mereka untuk duduk di sebuah jabatan-jabatan yang sangat strategis di dalam Nahdlatul Ulama. Nah, ujung-ujungnya kemudian diangkat sebagai waliullah, dilantik sebagai waliullah. Nanti ujung-ujungnya Said Aqil Sirot ini juga dilantik sebagai waliullah. Itu yang saya khawatirkan. Jadi antara FI dengan liberal itu ibaratkan sebuah kolor merah dan putih dan merah. Nah, sampai kapanpun akan selalu berseteru, akan selalu ada konflik, karena FPI juga ingin mencamkan bagaimana liberal tidak ada. Sampai kapan? Ya akan tidak ada perseteruan apabila kelompok liberal ini akan mau bertobat, berada di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Karena orang liberal itu menurut Syekh Muzadi orang setengah-setengah kafir. Setengah-setengah kafir, bukan orang Islam yang benar-benar, setengah-setengah kafir, setengah-setengah Islam. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ke depan antara NU dan FPI terus bergandeng tangan. Mudah-mudahan besok dalam muktamar Nahdlatul Ulama mungkin diadakan di daerah mana, jangan sampai orang-orang liberal ini mencalonkan kembali sebagai ketua tamfidiyahnya. Karena kemarin itu orang-orang yang tercatat sebagai tokoh liberal itu semuanya berbondong-bondong mencalonkan diri, termasuk Ki Haji Said Aqil Sirot, Ulil Absar Abdullah, dan katanya Ki Haji Salahuddin Wahid itu juga mencalonkan. Dan beberapa di antaranya yang menurut di antara warga Nahdien dan tokoh liberal mencalonkan diri. Tidak boleh sampai kemudian besok yang mencalonkan adalah orang-orang liberal. Kalau orang-orang liberal yang bercokong pasti akan ada perseteruan dengan ormas-ormas lain. Tidak akan mau bersatu. Itu kepastian. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.